terlihat pemirsa dari sisi utara sampai sisi selatan bagian belakang semua terbakar dan tidak ada pemadam kebakaran ya. Hanya warga sendiri yang berusaha menyelamatkan barang dagangannya ya. Jadi ada 3 tadi pemadam kebakaran yang dipikir akan ke belakang atau ke tengah, ternyata tidak pemirsa. Lihat apinya sungguh sangat besar dan nampaknya ini akan sangat sulit dikendalikan. Ini astagfirullah. Dengan rencana pembangunan pasar Kroya, dan alhamdulillah pengajuan anggaran terrealisasi di ACC nominal 82 miliar. Hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 Pasar Kroya terbakar dan kondisinya hingga hari ini masih terlihat di belakang saya dalam situasi yang sama seperti ketika baru terbakar. Banyak polemik, banyak intrik, banyak klaim yang terjadi atas musibah kebakaran di Pasar Kroya. Ada beberapa isu yang menyatakan bahwa Pasar Kroya akan segera dibangun dengan anggaran provinsi, kemudian usulan kabupaten dan sebagainya. Untuk itu biar lebih jelas kita kupas tuntas bersama JIPC Official TV hari ini. Inilah penampakan daerah Pasar Kroya dari arah selatan menuju utara. Di sisi paling selatan adalah sebuah toserba kato yang berdiri di atas tanah sewa Pasar Kroya. Kondisinya sepi dan jauh dari hiruk pikuk seperti beberapa tahun yang lalu. Kota Kroya yang berpenduduk 120.000 jiwa memang perekonomiannya berpusat di Desa Bajing, di mana terdapat Pasar Kroya dan Stasiun Kroya. Sementara toko di depannya milik penduduk, bukan wilayah atau bukan tanah. Pasar atau Pemda juga merasakan dampak sepinya perdagangan dan perniagaan. Setelah dihantam sepi akibat pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020, Pasar Kroya kembali mendapatkan musibah dan tambahan cobaan dengan adanya musibah kebakaran. Omset perdagangan pun anjlok, hanya tersisa 10 hingga 20%. Demikian banyak dikeluhkan oleh pedagang pasar maupun pedagang di sekitar lokasi pasar. Pemindahan pasar sementara di Karangmangu dan upaya swasta untuk mendirikan pasar di Desa Kedawung juga tidak cukup banyak membantu. Kondisi terpuruk 3 tahun akibat kombinasi pandemi COVID-19 dengan kebakaran Pasar Kroya telah mendorong berbagai pihak agar Pasar Kroya dibangun kembali. Kondisi ini juga melahirkan para pejuang ataupun pahlawan ataupun klaim dari pihak tertentu yang merasa berjuang lebih banyak. Inilah rangkuman redaksi dari peristiwa pasca kebakaran hingga rencana dibangun kembali Pasar Kroya. Peristiwa kebakaran Pasar Kroya diviralkan dan disiarkan oleh media massa, baik media massa mainstream, media massa elektronik, maupun para konten kreator di berbagai media sosial. Tak ketinggalan para YouTuber Kroya pun meliputnya agar berita ini semakin meluas. Meluasnya berita kebakaran Pasar Kroya tentu kemudian menjadi perhatian dan penantian tindakan-tindakan apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ataupun stakeholder yang lain. Sementara itu, penyebab kebakaran meskipun telah diselidiki oleh pihak kepolisian termasuk dari Polda Provinsi Jawa Tengah,
namun hasil penelitian ataupun hasil penyelidikan belum terlihat oleh admin. Berikut ini video yang diyakini sebagai asal mula ataupun api awal yang terjadi di Pasar Kroya. Terjadi di lantai bawah bagian selatan. Meskipun di dalam terlihat gelap, namun di jendela samping terlihat di luar masih terang, yang menandakan terjadi siang hari dan terlihat sekitar 2 atau 3 orang berusaha memadamkan. Siap, Ra? Iya nih. Cepat. Bener. Ini buka itu ya. Saya lagi digunakan kok apa? Telepon lagi ya, Pak? Ya, kebakaran. Inilah beberapa bukti video dari beberapa pihak, organisasi massa, tokoh ataupun stakeholder yang lain yang terus mendengungkan agar Pasar Kroya segera dibangun dan ekonomi bangkit kembali. Pasar Kroya kumandang suarane, gampang kanggo golek sandang lan pangane. Muga-muga Gusti Allah nyembadani kabeh sing dodol padha entuk rezeki. Hanya satu kata, Pasar Kroya dibangun. Kami di pasar sementara menderita semuanya. Semuanya pedagang menangis. Pasarnya banjir, listriknya mati terus. Pemerintah untuk utangnya nambah. Bangun renovasi Pasar Kroya kembali semula agar ekonomi kita bangkit. Gitu. Terlihat para pedagang berjualan di trotoar dan sepanjang jalan Betet, jalan Merak maupun jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih adalah jalan Sudagaran, kemudian jalan Betet adalah jalan Pesarean. Para pedagang juga berjualan di area sisi selatan atau sisi sebelah utara rel kereta api yang dulunya adalah pasar hewan atau untuk koplak dokar alias Terminal Sado. Juga di sepanjang jalan Ahmad Yani mulai dari depan Pegadaian hingga ke pintu rel kereta api di Jalan Merak. Berikut ini tanggapan ataupun harapan para pedagang kepada pemerintah ataupun pemangku kepentingan urusan pasar. Kita yang menempatkan di mana pasar semua dengan adanya kumpul semua kan menjadikan kenyamanan. Harapan saya pemerintah bisa menempatkan para pedagang dengan layak dimanapun tempatnya itu. Saya lihat yang penting semua masyarakat pedagang Pasar Kroya bisa kembali berjualan. telu sing derek 5 ini ngono gede. Ora. Ketemu saya ini kabeh, kabeh. 500 juta. 500 juta ya. Ya. Entek. Entek buret teh. Kita berharap kepada kita anggota DPR RI semua untuk terus memperjuangkan aspirasi pedagang Pasar Kroya untuk segera dibangun. Karena salah satu putusan Pengadilan Negeri Cilacap adalah tahun 2026 1 Januari itu sudah beroperasi Pasar Kroya. Itu terus beroperasi. Iya. Putusan pengadilan itu. Makanya keputusan pengadilan itu kan juga harus disampaikan ke pemerintahan pusat. Karena kalau kabupaten saya yakin susah. Terbukti 2 tahun terbengkalai ya, Bu Novita ya. Terbengkalai dan pasti anggarannya besar. Keputusan ini kalau dijawab dengan tidak adanya anggaran juga tidak akan terlaksana. Dan untuk menjadi pengertian panjenengan semua. Dan jangan khawatir nih Pak, HGB diserahkan itu nantinya HGB kehilangan hak itu tidak. Pergantian dengan HGB nanti digantikan dengan situ. Semua pedagang Pasar Kroya
nanti gantinya sertifikat atau HGB digantikan dengan situ. Situ itu surat izin tanda usaha. Panjenengan ibu gadah lah simpun duwe. Bangke kepripun monggo saya tunggu keputusan panjenengan. Mungkin dari Bapak Ketua P3K mau menyampaikan sesuatu, monggo waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekdin DPK UKM Kabupaten Cilacap, Bapak Kepala UPTD Pasar Kroya, kemudian Bapak Kepala Pasar Kroya beserta segenap jajarannya, Bapak Ibu Saudara semua, pedagang Pasar Kroya yang saya hormati. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengajuan anggaran di pemerintah pusat nih, Kementerian PUPR, alhamdulillah sudah di ACC nih Pak. Insya Allah. Beberapa kali karena ini masih proses persyaratan, kemudian beberapa kali kami juga mendapat informasi dari Bapak Kepala Dinas, rapat-rapat di Kementerian PUPR Jakarta, kemudian di Solo juga kami mengikuti, sehingga intinya dalam waktu yang tidak lama, tentang kepastian kapan kami tidak bisa menyampaikan, tapi ini sudah ada kabar gembira. Mudah-mudahan Pasar Kroya segera dibangun. Allahumma amin. Prinsip buat kita, prinsip pedagang bahwa matur Pak Sekdin bahwa pedagang Pasar Kroya tetap akan menempati pasar baru pada saatnya nanti. Kemudian tidak ada istilah penggusuran Pak. Ini jenengan saya jangan sampai terhasut oleh siapapun, ada omongan-omongan bahwa pedagang harus dirugikan dan lain-lain. Saya yakinlah siapapun orang kepengen ngrugekna liyane lah. Ngaten nggih Pak Sekdin. Saya yakin itu Pak. Jadi ampun suudon. Kemudian tentang proses ke depan, nggih sareng-sareng kita kawal bersama, nggih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdin. Intinya pemerintah tentunya tidak akan membuat rugi, membuat sengsara warganya lah, terutama pedagang Pasar Kroya. Kemudian tentang posisi seperti semula, khusus untuk saat sekarang ini sosialisasi pedagang istilah KTL namanya Pak. KTL. Kios Timur Luar. Nggih. Tadi sudah disampaikan, seandainya nanti disampaikan melu dibangun, harapannya adalah bahwa jenengan supaya menyerahkan HGB. Nggih. Satu. Kemudian semua akan dibangun, difasilitasi oleh pemerintah. Lah seandainya jenengan pendapatkan kena baik, kalau panjenengan mau lah nyong ora setuju lah, ya itu hak kita Pak, enggak apa-apa. Mboten napa-napa, jadi niki mboten nonton istilah paksaan itu enggak ada Pak. Karena kita tahu sekarang zamannya adalah keterbukaan. Seandainya tidak mau jenengan dan mau menyerahkan, ya itu hak panjenengan juga, hak saya juga Pak. Tapi jenengan tidak masuk di program revitalisasi, diperbaikilah, napa nggih istilahnya nggih, didandani lah, kiosnya didandani mboten Pak, nggih, bangun sendiri. Tapi ya pada saatnya nanti nggih, jenengan sementara seumpami jenengan tidak ikut, nggak setuju umpamanya, nggih sementara nggih, menyingkir dulu, menunggu selesai nanti kembali lagi. Jadi tidak ada istilah gusur menggusur, itu tidak ada Pak. Demikian kilas balik cerita, kisah, data, dan fakta tentang Pasar Kroya dari tahun 2021 hingga Oktober tahun 2023. Admin juga menerima kabar bahwa pasar akan dibangun total, artinya gedung ataupun bangunan yang lama akan dirobohkan
dan dibangun pasar baru dengan standar kualitas SNI. Kabar tentang persetujuan anggaran juga diterima admin akan cair atau turun di bulan November. Sementara di bulan Oktober telah dilakukan desain awal oleh konsultan yang kemudian desain tersebut akan dikoreksi bersama-sama. Kemudian tahapan berikutnya adalah proses lelang atau tender. Kita semua termasuk media massa harus mengawasi dan mengawal tender ini karena telah dijanjikan kepada para pedagang pasar kroya. Pasar kroya baru yang nantinya akan dibangun adalah standar nasional Indonesia. Admin JIPC Official TV telah secara khusus menyarankan agar pasar kroya memiliki area parkir untuk jam-jam bongkar barang maupun untuk para pengunjung. Kemudian pemasangan hidran di 8 titik serta perbaikan saluran air dan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Tim liputan JIPC Official TV Channel, Awim Haryanto dan Sukono Wiranegara melaporkan untuk Anda semua.